Dunia akan menjadi heboh kalau orang-orang bisa melihat aib satu sama lain. Dari kecil, Shin Hyun-Ho punya kemampuan aneh. Dia melihat garis merah yang muncul di atas kepala. Garis itu tak bisa disentuh. Orang lain gak bisa melihatnya. Awalnya gak ngerti apa maksud dari garis merah tersebut. Namun bertambahnya usia, Hyun-Ho akhirnya tahu. Ternyata garis merah di atas tiap kepala orang, menunjukkan seberapa banyak orang yang pernah melakukan hubungan intim dengannya. Ada yang cuman beberapa garis, ada yang banyak banget. Garis merah disebut S-line, alias garis seks. Kemampuan seperti ini bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Begitu aib terungkap, malapetaka pun datang. Ayah ketahuan selingkuh dengan bibi. Ibu terbakar api cemburu dan membunuh ayah. Hyun-Ho ditinggal sendiri. Semenjak kejadian itu, hidupnya menderita. Berkali-kali coba bundir, tapi entah kenapa tak bisa mati. Ia selalu memakai kacamata hitam. Tak berani keluar rumah, juga tak pergi ke sekolah. Seorang tetangga dari kamar 203 datang memperkenalkan diri. Wanita itu membawakannya buah. Hyun-Ho tak berani buka pintu, cuman mengintipnya dari dalam. Akhir-akhir ini sedang heboh kasus pembunuhan berantai. Sasarannya gadis yang tinggal sendirian. Saat berita itu disiarkan, tertangkap rekaman kamera, seorang kurir masuk ke lokasi kejadian dan bersembunyi di balik tembok. Kurir itu memakai helm hitam dan memiliki satu garis merah di atas kepalanya. Dia tampak mencurigakan. Malamnya, dari jendela, Hyun-Ho melihat seorang pria asing masuk ke gedung seberang. Dia memakai helm hitam dan memiliki satu garis merah di atas kepala sama seperti yang terlihat di dalam berita. Pria itu masuk ke kamar 203. Hyun-Ho cepat-cepat menelpon polisi. Namun belum selesai memberi laporan, pria itu melepas helm dan tampak bermesraan dengan wanita 203. Saat berhubungan intim, dari kepala pria itu, muncul sebuah garis merah baru dan konek ke kepala wanita. Kini pria itu memiliki dua garis merah. Ternyata dia adalah kekasih si tetangga. Polisi tampan yang playboy bernama Han Ji-wook juga lagi gencar-gencarnya mencari petunjuk untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Dari susunan kotak makan di TKP, polisi memasukkan kurir sebagai tersangka. Paginya Ji-wook ditelepon. Tadi malam dapat laporan ada kurir yang mencurigakan di apartemen. Orang yang melapor ternyata adalah tetangga seberang. Ji-wook pencet bel. Pertama kali Hyun-Ho melihat orang yang punya garis merah sebanyak itu. Ketika ditanya mengenai laporan tadi malam, Hyun-Ho cuma bilang salah paham. Lalu menutup pintu. Pria dari kamar 303 berpapasan dengan Ji-wook. Ia mengatakan Hyun-Ho memang gadis introvert aneh. Malam itu, Hyun-Ho lagi-lagi melihat pria berhelm hitam dengan satu garis merah. Orang ini bukan kekasih tetangga, melainkan pembunuh yang sesungguhnya. Hyun-Ho hendak telepon polisi, tapi HP malah lowbat. Ia terpaksa beranikan diri untuk keluar dari apartemen. Kakinya gemetaran. Sementara itu, hasil pemeriksaan polisi mengarah pada seorang tersangka utama yang ada kaitan dengan dua kasus pembunuhan sebelumnya. Dia adalah seorang mantan guru matematika SMA. Sebentar, ini bukannya pria yang kemarin berpapasan di apartemen. Saat Ji-wook tiba di sana, pintu kamar Hyun-Ho terbuka lebar. Terdengar suara teriakan dari seberang. Ji-wook membuka jendela. Terlihat Hyun-Ho sedang berusaha sekuat tenaga melawan pria itu. Siap-siap mengarahkan pistolnya. Saat pria itu mengayunkan pisau ke arah Hyun-Ho, Ji-wook langsung menembaknya. Sebelum meninggal, pria itu sempat menatap ke atas, sambil berkata, akhirnya, garis itu menghilang. Hyun-Ho heran, apakah dia juga bisa melihat garis merah? Kasus pun ditutup. Feeling Ji-wook ada sesuatu yang kurang. Saat dia membongkar ulang barang bukti, kacamata yang dikenakan si pelaku hilang.